Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau live untuk baca Al-Quran bareng surat Al-Mursalat. Buat kalian teman-teman yang udah siap, bisa dibuka Al-Qurannya ya. Aku di sini pakai Al-Quran, kebetulan ini oleh-oleh dari almarhum bapak. Itu ibadah haji waktu itu tahun 97, kurang lebih 997 ya. Kita buka Quran surat Al-Mursalat. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ عُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا
يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. Di sini aku juga mau baca tafsirnya atau terjemahannya. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi. Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan, dan apabila langit telah dibelah, dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu, dan apabila rasul-rasul Allah telah ditetapkan waktu untuk mereka, niscaya dikatakan kepada mereka, sampai hari apakah ditangguhkan mengazab orang-orang kafir itu? Sampai hari keputusan. Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu? Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu, lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka yang mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina, kemudian kami letakkan dia dalam bentuk tempat yang kokoh atau rahim, sampai waktu yang ditentukan lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.
Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati, dan kami jadikan kepadanya gunung-gunung yang tinggi, dan kami beri minum kamu dengan air tawar. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka meminta uzur sehingga mereka dapat meminta uzur. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata air dan mendapatkan buah-buah dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, niscaya mereka tidak mau ruku. Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk surat yang tadi sudah aku bacain, itu isinya tentang malaikat. Di sini aku mau kasih tahu fungsi dari kita beriman kepada malaikat Allah. 1. Meningkatkan ketaatan. Meningkatkan ketaatan itu malaikat kan makhluk Allah ya yang paling taat. Malaikat itu diciptakan dari nur, cahaya. Malaikat itu goib. Jadi sebelum kita lanjutkan dari fungsi tadi, kita lebih membahas iman kepada malaikat dulu. Jadi kita tidak mungkin bisa melihatnya. Namun malaikat itu mereka selalu taat kepada Allah. Malaikat mempunyai tugas tertentu yang diperintahkan oleh Allah. Mereka selalu melakukan tugasnya tanpa kita sadari. Ya, karena mereka tidak dapat dilihat maupun dirasakan. Namun kita harus tetap percaya mereka tuh ada. Jadi, pengertian iman kepada malaikat Allah secara bahasa ialah percaya. Sedangkan secara istilah, iman kepada malaikat itu
ialah meyakini sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala telah Allah itu telah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintah Allah gitu ya. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20 kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastasirun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembah dan tiada pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Nah, lanjut lagi untuk fungsi dari beriman kepada Allah, yaitu satu, kita akan meningkatkan ketaatan, yaitu malaikat makhluk Allah yang paling taat dan beriman. Dengan berimannya manusia dapat mendorong dirinya untuk senantiasa gitu, untuk senantiasa meningkatkan ibadahnya gitu, mendekatkan diri, disiplin kepada Allah gitu ya. Jadi contoh misalnya kita sholat gitu, sholat 5 waktu, kalau bisa sholatnya jangan sampai ditunda gitu. Misalnya dengan azan kita langsung cepat-cepat wudu gitu, terus kita segera menjalankan sholat. Yang paling malas itu kan biasanya sholat subuh ya. Sholat subuh itu biasanya ngantuk gitu ya. Cuma kalau bisa gitu, setelah kita sudah dengar azan, kita cepat-cepat wudu, terus kita lakukan sholat sunnah gitu ya, sholat sunnah sebelum sholat subuh, itu kan bagus. Lalu kita yang kedua gitu ya, menjaga sikap. Dengan kita beriman kepada malaikat itu, kita bisa menjaga sikap. Kenapa dibilang tuh menjaga sikap? Karena dengan kita beriman kepada malaikat, malaikat itu kan ada tugasnya gitu ya, mengawasi gitu apa yang manusia kerjakan gitu kan, apapun yang kita kerjakan. Jadi kita tuh bisa hati-hati dalam menjalani kehidupan kita gitu, sebaiknya gitu ya. Jadi orang akan berpikir kan, kalau kita diawasi gimana sih gitu, kayak kita ada di sebuah ruangan yang ruangan itu ada CCTV itu kan
merekam segala aktivitas yang ada di dalam ruangan gitu kan misalnya. Jadi seolah-olah seperti itu, kita diawasi gitu, kita diawasi melakukan apa gitu kan, mengerjakan apa, lebih banyak ibadahnya atau gimana gitu. Nah, dengan kita beriman kepada Allah, kita akan selalu menjaga sikap kita. Ya ibaratnya mungkin daripada kita melakukan hal yang cuma main gitu kan, atau kita punya handphone digunakan untuk main game misalnya, kan lebih baik kita gunakan secara yang lebih baik lagi gitu. Terus kita melakukan sikap yang lebih banyak kayak menolong orang gitu kan misalnya, atau kita membuang sampah gitu. Misalnya kita di jalan nemu sampah nih, deket kan sama tempat sampah gitu, apa salahnya sih kita pungut gitu, terus kita taruh di tempat sampah gitu. Dan yang melihat juga kan malaikat gitu, Allah juga melihat. Oh berarti kita tuh menjaga kebersihan gitu. Terus yang ketiga, dengan kita beriman kepada malaikat Allah tuh berusaha untuk meningkatkan amal ibadah. Malaikat ada yang menjaga pintu surga dan pintu neraka. Tentu kita mengimani itu karena kita tahu gitu kan, berarti kita harus gitu melakukan banyak ibadah supaya kita masuk surga gitu, daripada ya buat apa sih melakukan hal yang sia-sia terus kita masuk neraka, enggak gitu. Jadi apapun niatnya pasti kan kita ingin terus meningkatkan amal ibadah kita. Misalnya tadinya sholat 5 waktu ditambah dengan sholat sunnah, tadinya biasanya hanya puasa di bulan Ramadan, terus kita menambahkan ibadah kita dengan puasa Senin Kamis, atau setelah itu puasa Daud, atau yang bagus setelah Ramadan itu kita puasa Syawal gitu ya. Nah apapun bentuknya, amal ibadah apapun bentuknya, pasti baiknya kita berlomba-lomba gitu untuk melakukan amal ibadah itu gitu. Lalu yang keempat, dengan kita beriman kepada malaikat Allah, berarti kita berusaha untuk menerima rezeki yang sudah diberikan gitu. Jadi kita lebih bersyukur tuh apapun yang diberikan sama Allah, rezeki apapun gitu ya. Ya contohnya gitu, rezeki nikmat sehat, nikmat iman gitu, nikmat Islam, yaitu bersyukur banget dengan diberikannya segala gitu rezeki yang udah ada pada kita gitu. Tentu kita akan ngerasa rezeki itu besar banget ya, besar, nikmatnya Allah tuh ternyata banyak gitu, sampai yang kalau misalnya aku gitu ya ngerasa bersyukur, hari ini aku bisa menghirup udara gitu, masih apa ya dengan nikmat hidup gitu kan, kita masih diberikan nikmat hidup yang Allah memberi nikmat hidup kita, terus kita harus berbuat dengan bersyukur gitu, kita berbuat sesuatu yang membuat orang lain misalnya senang gitu. Nah dengan rezeki yang sudah kita terima pun ada hak-hak saudara kita misalnya gitu kan, kita juga tetap harus ingat dengan beramal, dan dengan amal itu kita harus ikhlas gitu ya.
entah kita misalnya dalam masa pandemik ini kan kita juga lebih hati nurani kita tuh lebih yang merasa ya Allah kasihan gitu, jadi kita berinisiatif untuk membantu saudara kita yang sedang kesusahan dengan rezeki yang kita punya gitu kan, rezeki yang Allah berikan untuk kita lewat itu gitu ya, lewat rezeki dan nikmat itu kita bisa memberikan atau berbagi dengan sesama gitu. Dan kita tahu gitu kalau misalnya apapun yang kita perbuat kan dicatat. Nah begitu juga dengan keikhlasan kita untuk beramal gitu ya, itu juga dicatat sebagai amal yang baik insya Allah. Lalu yang kelima itu meningkatkan kesabaran. Dengan kita beriman kepada malaikat, kita juga selama kita melakukan usaha itu kan kadang pengennya hasilnya tuh cepet gitu, ada langsung gitu. Jadi kita habis ngelakuin apa, terus, ini loh hasilnya gitu. Kalau menurut fungsi kita beriman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah gitu ya. Di sini kita melatih kesabaran bahwa segala sesuatu usaha yang udah kita perbuat gitu ya, kerja keras kita gitu, itu pasti akan ada balasannya. Balasannya dalam artian suatu saat malaikat itu kan mencatat gitu ya amal baik kita gitu. Jadi dengan itu kita yakin gitu kan, kalau suatu saat apa yang udah kita lakukan dan menurut kita juga apa yang udah kita lakukan tuh baik gitu, dengan syariat Islam gitu kan, ya insya Allah akan terbayar, ada pahalanya gitu. Buat teman-teman yang udah ikutan join live aku ya, kita baca Quran surat Al-Mursalat. Insya Allah minggu depan kita lanjut lagi. Quran surat Ad-Dahr. Ya. Minggu depan kita lanjut lagi. Ya, terima kasih udah bergabung ya, udah join. Ada sedikit yang bisa aku bagi gitu kan, dengan kayak tadi itu fungsi kita beriman kepada malaikat ya, malaikat. Jadi adalah itu dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari itu pasti ada. Kita lanjut lagi live untuk baca Quran barengnya minggu depan insya Allah. Kita akhiri live
kali ini dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.